Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Ayo on cam yuk. Ayo kapan kita survei lagi? Nanti rencanakan aja. Kemarin juga mungkin Gazi ingatinnya malam-malam ya. Jadi yang lain bingung mau kemana. Nah nanti mungkin minggu depan gitu kalau ada tempat yang untuk bisa survei bersama lagi, bisa direncanakan ya teman-teman ya. Nah, sembari kalian juga mengumpulkan data, sembari kalian mengumpulkan data, kemudian pastinya masih banyak ya. Ini sudah masuk minggu ke-6 gitu ya, hampir sampai dengan minggu ke-8 sampai pertengahan semester. Jadi tetap harus dikejar ya, dikejar untuk data-data data kasus dan atau proyeknya gitu ya, data studi pembandingnya ya, yang diperlukan 2 ya, cukup 2 aja menurut saya ya untuk seminar dan studio 5 gitu ya. Lalu selain pengumpulan data literatur baik itu lapangannya juga ya, data lapangannya juga diperlukan analisis yang mendalam untuk semua data-data itu ya. Jadi yang kalian peroleh pastinya ya data pengamatan gitu, data pengukuran ya, data hasil wawancara. Nah itu ingat nanti semua itu bisa dipilah-pilah dan dikategorikan serta dianalisis masing-masing. Untuk lebih detailnya kan bisa bertanya ke mata kuliah PDI sebenarnya ya, mengenai bagaimana menganalisisnya ya. Nah kalau seminar boleh kalian bertanya juga ya untuk menganalisis yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, boleh nanti kita diskusikan juga di sini ya. Nah, oke. Mungkin sebelum saya memberikan materi, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan terkait dengan kasus atau proyeknya masing-masing? Ayo on cam semua dong, Erza, Igit, semoga sembuh ya Igit ya, cepat sembuh ya. Kemudian siapa aja yang sakit gitu, semoga segera disembuhkan ya. Nah, tetap tapi pelan-pelan progres studio 5-nya sama seminarnya atau mata kuliah yang lain gitu dibuat ini ya, dibuat secara pelan-pelan gitu ya, kalau masih dalam keadaan sakit tapi tetap ada ininya, signifikansinya untuk kemajuan progresnya dan lain sebagainya gitu. Karena ini kan nggak kerasa 2 bulan lagi akhir tahun ya. Nah, kalau bisa kalau udah ada rencana mau liburan, nah itu segera dipercepat gitu ya penyelesaian tugas-tugasnya untuk semester ini ya. Nggak terasa ya semester ganjil ini cepat gitu ya, sangat cepat memang biasanya. Dan akhir semester ini bulan Januari ya kira-kira ya. Nah, itu Anda sudah proposal TA itu sudah diharapkan sudah beres semua. Jadi kuliah tinggal sekitar 2 bulanan lagi ya. Nah, ini mesti direncanakan ya untuk studio 5 dan TA itu mesti direncanakan dengan baik gitu ya. Semua kebutuhan yang kalian perlukan gitu ya. Nah, kalau di kelas-kelas lain masih ada yang merubah proyeknya ya. Nah, itu nggak masalah ya. Silakan, masih ada yang mengganti proyeknya karena akses datanya kurang gitu ya, gambar kerjanya belum sepenuhnya diperoleh gitu ya, dan kesulitan-kesulitan yang lainnya gitu. Tapi nggak masalah ya, nggak masalah di saat ini masih merubah proyek ya, tapi untuk pengumpulan data selanjutnya disegerakan gitu supaya bisa mengejar teman-teman yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Daripada nanti Anda merubahnya di
di TA gitu ya, Anda tidak punya kesempatan untuk membuat lagi. Ada kesempatan tapi waktunya mepet sekali ya untuk mengulang lagi proposal TA-nya dari bab 1, 2, 3 gitu ya. Diharapkan semester ini proposal itu sudah beres gitu ya. Eksekusi desainnya juga Anda sudah pahami di studio 5 dan nanti pengembangannya lebih lanjut ada di TA gitu ya. Jadi basic data yang Anda perlukan di semester ini untuk TA nanti di semester ini sudah terkumpulkan semua seperti itu. Halo Dandi, apa kabar? Gimana surveinya? Dandi, ini siapa lagi yang belum? Alhamdulillah Bu, bisa. Oke, ya. Erza, Marina, Indah, Baby, Rafli, Syafa, Anggita, Adila, Muhammad Fahmi, Naufal, Syahdila, Goldi, Dina, ayo on cam. Kalau yang kemarin gak ketemu saya onsite ya, ayo kapan kita ketemu lagi gitu ya, biar ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol sambil lihat lapangan gitu ya. Anda mungkin lain kali agak mungkin lebih serius ya survei lapangannya ya. Apa nanti saya arahkan apa saja sih yang didata dan lain sebagainya gitu. Oke, ada yang mau dibahas dulu nggak? Didiskusikan dulu mungkin. Untuk kasusnya masing-masing ada yang mau didiskusikan dulu? Ada? Ayo, jangan diam-diam aja, ayo. Ini kalau ketemu langsung enak sebenarnya ya, ngobrol sama kalian ya. Makanya saya mau ikut kalian survei itu supaya bisa diskusi langsung gitu. Jadi lewat online ini kan banyak ininya ya, banyak hambatannya gitu. Ayo kita buat online ini seperti kegiatan inilah. Atau misalnya kalian mau kelas onsite gitu ya, tapi mungkin bisa kita pakai kelas di Tokong gitu ya. Nanti didiskusikan aja ya dengan Gazi dan teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya mau onsite, kita bisa memakai gedung Tokong gitu ya. Kita bisa diskusi lebih banyak untuk seminar ini. Tapi mulainya mungkin nanti disesuaikan aja. Ini kan 3 jam ya, sebenarnya nggak sepenuhnya dipakai gitu ya. Waktu kelas ini, jadi mungkin bisa dimulai jam 8 gitu, kita ketemu di Tokong atau bagaimana untuk minggu depan gitu ya. Sekaligus misalnya nanti kalau misalnya ada rencana survei kita bareng-bareng dari kampus gitu ya. Nanti direncanakan aja ya, karena kan bisa diskusi sendiri ya. Nanti saya tinggal ikut ya kalau misalnya mau kuliah onsite di kampus. Oke, setuju semua? Diskusikan dulu deh ya, maunya gimana. Sebentar dulu ya, saya pindah tempat duduk bentar dulu, bentar. Sebentar ya. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ayo. Untuk kasus masing-masing ada yang mau didiskusikan?
Ingat ya, waktunya tinggal sedikit. Halo, masih bisa dengerin suara saya? Masih? Halo? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ada? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan, Dandi. Dandi, Kalau maaf, Bu. Apa? Oke, silakan. Tanya apa, Dandi? Jadi saya mau tanya, Bu. Kalau data survei itu bisa diambil dari internet nggak? Atau dari kayak TA-nya kampus lain gitu? Oke. Kalau untuk data survei ya, nah itu kan yang data survei itu ada tiga ya. Jadi yang seperti saya jabarkan di WA ya, WA grup ya. Jadi yang harus kalian data itu sebenarnya ada tiga kasus ya. Kita nyebutnya kasus lah ya, jangan objek ya, karena kalau objek kan lebih ke ini ya, produk gitu, mebel gitu, objek. Kasus itu ada manusianya juga di dalamnya gitu ya. Nah, jadi yang Anda harus datangi itu ada tiga kasus, yaitu kasus Anda sendiri atau proyek Anda sendiri ya, baik itu yang redesign maupun yang new design ya, paham ya teman-teman ya. Serta 2 studi banding ya. Studi banding ini harus yang selevel dan yang ini ya, setingkat ya dengan kasus Anda. Misalnya Dandi merancang apa? Merancang hotel Sultan Raja, Bu. Hotel di Soreang ya, hotel apa? Hotel bintang apa? Bintang 4. Bintang 4. Nah, berarti studi banding kamu harus di hotel bintang 4 juga gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian ya, apalagi dulu di masa pandemi ya, jadi sepenuhnya boleh studi banding itu kalian cari lewat senior kalian cari dulu ya, kakak tingkat kalian cari itu lewat internet gitu ya. Tapi sekarang kan sudah bisa kemana-mana kita ya, makanya saya ngajak kalian survei bareng. Jadi salah satunya ya harus survei langsung. Jadi kalian harus mengalami ruang itu secara langsung ya. Ruang itu seperti apa, kondisinya, aktivitas manusianya seperti apa gitu ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap elemen pembentuk ruang. Nah, kalau misalnya salah duanya, karena kan ada 2 studi banding ya, Dandi ya. Salah duanya itu salah satu dan salah satunya disurvei langsung, dan yang lainnya boleh kamu cari lewat literatur. Tapi nanti kedalaman datanya harus sama seperti kalian survei langsung gitu ya. Kalau bisa mengidentifikasi semua fungsi-fungsi utama pada kasus yang kamu ambil itu. Misalnya hotel ya. Jadi ketika kamu survei langsung dan kamu mencari data literaturnya juga, itu sama-sama memperoleh data yang lengkap, supaya nanti analisisnya juga bisa baik gitu ya, bisa lengkap seperti itu. Boleh Dandi ya mengambil misalnya hotel bintang 4 gitu, atau hotel apa nanti ya, dari topik hotel kamu di luar negeri misalnya ya, karena kamu merasa bahwa
keberadaan hotel itu bisa mewakili nanti desain kamu nanti. Makanya mencari studi banding itu yang baik juga ya teman-teman ya, jangan yang jelek gitu, jangan yang banyak masalahnya gitu ya, karena studi banding itu bisa menjadi referensi kalian dalam segala aspek gitu ya, apakah dari desainnya ya, apakah dari misalnya implementasi elemen-elemen ruangnya gitu ya, apakah dari jumlah kapasitas orang yang diwadahi dan lain sebagainya, banyak yang bisa kita ambil referensi. Jadi itu menjadi standar kita juga gitu ya, studi banding itu referensi desain juga. Jadi referensi desain itu bukan hanya melulu dari data arsitek ataupun kemudian human dimension dan apa sih kalian biasa lihat ini ya, biasa lihat apa sih di internet tuh, lihat apa sih kan biasa lihat apa tuh, kalau lihat desainnya lihat Pinterest misalnya gitu ya, jangan hanya dari Pinterest gitu ya. Studi banding juga yang baik, yang ideal itu bisa jadi acuan desain yang bisa kalian adopsi dan modifikasi nanti dalam pengembangan desain kalian ya. Paham ya Dandi? Ya boleh asalkan kedalaman datanya bisa lengkap supaya kamu bisa menganalisisnya dengan baik ya. Itu. Ya, terima kasih Bu. Iya, oke, dan pertanyaan yang bagus ya. Yang lain, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo dong semuanya on cam dulu ya. Ayo teman-teman on cam supaya bisa aktif kelasnya. Ayo. Gak apa-apa, baru bangun juga gak apa-apa. Ya. Atau nanti kalau misalnya mau kelas onsite kita mulainya jam berapa? Kita 7.30. Kita mulai jam 8-an juga, 8 lewat juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita ketemu 2 jam, diskusi lebih enak dibandingkan online seperti ini ya. Kalau mau onsite ya minggu depan ya, tapi kalian diskusikan dulu deh mana baiknya ya. Tapi diharapkan hadir semuanya ya, jangan hanya setengahnya gitu ya. Kita berapa orang sih sekarang? 31, padahal pesertanya 40-an ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin? Ibu mau bertanya? Iya, silakan. Kan jadi saya tuh ambilnya Arifah, Bu. Iya, silakan Arifah. Jadi kan saya itu ngambil tipologinya rumah sakit ibu dan anak. Ya. Terus kemarin itu mau studi kasusnya Geraha Bunda, Bu. Oke. Tapi ternyata dari Geraha Bunda itu nggak ngasih izin untuk survei ke sana. Terus udah nyoba pindah ke rumah sakit lain tuh juga sama Bu, udah 4 kali juga ketolak. Nah, kemarin saya udah diskusi sama Pak Fajar, kata Pak Fajar itu nggak apa-apa ngambil datanya dari punya kakak tingkat. Dari apa? Dari data yang punya kakak tingkat. Oke. Kalau misalnya kan ada beberapa juga kakak tingkat tuh yang rumah sakitnya tuh fiktif, Bu. Itu tuh kalau saya ngambilnya fiktif juga, nggak ada branding nama rumah sakitnya itu gimana ya, Bu? Untuk desain kamu atau untuk studi bandingnya? Untuk desain kamu ya? Untuk desain saya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk berapa kasus gitu ya? Apakah perlu branding gitu ya? Untuk hotel menurut saya perlu ya. Untuk teman-teman yang merancang hotel ya. Jadi karena itu jadi panduan umum yang nanti bisa kan lebih kembangkan lagi ke dalam desain gitu. Nah, untuk rumah sakit gitu ya, apakah diperlukan branding? Sepenuhnya teknis ya Arifah ya, untuk rumah sakit itu ya. Menurut saya ya, kalau melihat rumah sakit ya paling, tapi kamu tidak punya peran untuk menciptakan brandingnya gitu ya Arifah ya. Kamu bukan ranah kita desain interior untuk menciptakan branding itu bagian mungkin dari teman-teman DKV ya. Kalau kita hanya mengembangkan branding itu menjadi sebuah desain di dalam ruang gitu
ya, atau memposisikannya seperti apa sih di dalam ruang itu tugas kita sebagai desainer interior. Jadi jadinya untuk kasus rumah sakit misalnya kamu pun merancang tanpa branding, menurut saya sih nggak masalah, asalkan jelas ini rumah sakit tipe apa gitu ya, kemudian diperuntukkan bagi siapa, misalnya tadi lingkupnya ibu dan anak gitu ya, kan sudah jelas seperti itu. Nah, karakter penggunanya saja yang lebih akan ditonjolkan menurut saya dalam desainnya gitu ya untuk rumah sakit. Nah, kamu kan tadi katanya ditolak ya, desain ditolak ya untuk survei? Iya Bu, udah 5 rumah sakit yang terima cuma 1. Cuma Nah, Melinda. itu cuma Melinda yang diterima. Iya, ya Rifa ya. Iya Bu. Nah, itu ya teman-teman ya strateginya ya. Kalau misalnya yang kemarin Bandung Creative Hub gitu ya, apalagi yang gampang diakses museum gitu ya, galeri, hotel, bahkan kita bisa menginap di hotelnya ya, tanpa harus mengeluarkan surat survei ya. Anda berlaku sebagai penggunanya saja. Jadi untuk kasus-kasus ruang publik yang gampang diakses itu gampang ya melakukan surveinya. Nah, untuk kasus-kasus ruang publik yang sebenarnya private gitu ya, seperti kantor internal gitu ya, rumah sakit dan lain sebagainya, kita perlu ada strategi dalam mengumpulkan data-datanya, data-data lapangannya gitu. Nah, seperti kasus Arifa dan teman-teman misalnya rumah sakit. Nah, yang kamu rancang sebenarnya kan hanya ruang-ruang publik juga nantinya kan yang untuk dikembangkan desainnya kan, misalnya seperti lobbynya, kemudian bagian apa sih yang untuk ketemu dokter itu apa Rifa? Bikin janji temu. Ruang polinya. Polinya paling itu kan yang kamu bisa lobby, ruang poli, ruang tunggu, ruang inap gitu, kamar inap dan lain sebagainya kan. Untuk misalnya ruang operasi itu standarnya mereka gitu ya, nggak perlu desain interior yang mereka perlu standar ruang operasi aja, nggak perlu kamu otak-atik di situ juga, mereka butuhnya yang teknis aja kan. Kemudian untuk IGD juga itu jadi pertanyaan juga, apakah perlu seorang desainer interior untuk merancang IGD. Jadi kamu bisa melingkupi saja ruang-ruang yang kamu akan bisa kembangkan dalam desain di Studio 5 dan TA nanti, Arifah dan teman-teman yang merancang rumah sakit. Paham ya? Jadi sebenarnya ruang-ruang yang saya sebutkan tadi, lobby, poli, ruang inap, itu sebenarnya kan kalau tanpa surat survei bisa kamu akses. Ya nggak sih? Ada yang tetap nggak menyuruh masuk malah. Seperti ruang apa? Ruang inap gitu ya? Enggak, jadinya kita kayak Geraha kemarin cuma sampai depan pintu, nggak boleh masuk. Ya makanya strateginya kalian menganggap diri kalian sebagai pengguna gitu. Ya bohong-bohong sedikit nggak apa-apa lah ya. Kalau sampai kita menunggu surat survei kita disetujui, kapan kita bisa memperoleh data? Kita bilang aja kita sakit, mau berobat gitu, kemana dan segala macam gitu. Nah, dan itu kan makanya saya sarankan kalian survei itu berkelompok ya. Jadi ada yang satu berperan sebagai apalah. Saya itu mau ketemu ibu saya yang lagi berobat, padahal kan ibunya tak kemana gitu ya. Itu strateginya gitu ya. Inilah bohong-bohong sedikit boleh lah ya Arifah ya, untuk kebutuhan kita kan juga nggak mau berbuat kejahatan di situ. Jadi kan sebenarnya ada akses yang bisa dilalui oleh publik. Masa kamu nggak bisa masuk lobbynya? Gitu loh. Nggak bisa masuk lobby sama sekali juga. Di Geraha kemarin beneran di stop depan pintu. Karena kamu udah terlanjur mengatakan kamu mahasiswi ya. Soalnya depannya juga orangnya satpamnya Bu, jadi kayak pas melihat kita tuh kayak mau apa gitu. Kalian rame-rame juga mungkin. Enggak, berdua Bu. Oh berdua.
Terus ketika dibilang mau apa kan, mau bilang apa? Ya terpaksa jawab. Nah, lain kali nggak usah jujur-jujur amat ya. Jadi apa? Ada strateginya gitu ya. Jadi mungkin nanti kamu kalau di Geraha udah ketahuan mukanya, kamu beralih ke studi banding lain, ya. Kan rumah sakit ibu dan anak di Bandung ini cukup banyak ya. Banyak kan? Banyak. Nah, coba beralih ke kasus yang lain gitu. Tapi nanti strateginya apakah mengantar ibu gitu ya, mengantar keluarga, atau setelah alasan mengantar keluarga dari lobinya permisi ke toilet atau kemana. Jadi menyasarkan diri ke ruangan-ruangan yang bisa diakses gitu. Ya itu sih sebenarnya strateginya. Dan diam-diam melakukan itulah foto dengan HP kalian. Terus gimana lagi ya? Jadi harus ada strategi juga. Kalau misalnya hanya menunggu surat survei itu akan lama. Nah tadi masukan Pak Fajar juga nggak masalah. Data-data boleh kalian ambil, kan saya bilang juga tadi ya, pertanyaan Dandi tadi ya, boleh diambil dari internet dan itu kan bisa dianalisis juga gitu ya. Pasti rumah sakit itu ada ininya ya, ada webnya ya, kan bisa lihat langsung fasilitasnya seperti apa gitu kondisinya. Kemudian boleh diambil dari data TA, tapi data yang diambil di TA itu jangan data-data analisisnya ya. Jadi data-data umumnya saja yang kalian ambil, data-data deskriptifnya gitu ya, seperti apa fasilitas utamanya ya dan lain sebagainya. Yang menganalisisnya Anda gitu ya, karena sudut pandang setiap orang kan beda-beda ya. Paham ya Arifah ya? Jadi harus punya strategi ya. Jadi kalau misalnya pada satu kasus Anda sudah sering dilihat oleh yang punya gitu atau satpamnya, nah coba suruh teman Anda yang lain yang sama-sama rumah sakit gitu untuk survei ke sana. Paham ya? Paham. Intinya jangan buru-buru mengeluarkan surat survei dulu karena itu akan lama gitu ya. Kalau Anda mau melihat langsung ke lapangan seperti itu. Oke? Ya, jadi untuk rumah sakit terutama apalagi kantor-kantor yang sifatnya internal itu ya, walaupun misalnya ada orang dalam gitu kan biasanya lebih baik lagi ya. Makanya kan untuk survei mengumpulkan data itu kan butuh waktu yang lama ya, kan bisa merasakan sendiri gitu, walaupun misalnya sudah diberikan schedule oleh dosen kelas studio. Nah, walaupun misalnya studio 5 kalian sekarang itu outputnya cuma layout saja, tapi kan tetap harus mengejar data-data yang dibutuhkan untuk perancangan itu nanti ya, serta data-data itu juga bisa paralel berguna untuk TA ya, untuk menyusun proposal TA di kelas seminar ini. Paham ya Arifah ya? Paham Bu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi harus punya strategi ya. Kalau misalnya ke lapangan nggak bisa, makanya sebelum ke lapangan kalian lihat dulu ya, apakah kasus yang saya datangi ini ada ini ya, ada webnya, ada YouTube-nya gitu ya, pernah dibahas oleh orang lain. Nah itu dicari dulu ya lewat internet. Nah, baru setelah yakin itu bisa diakses dan kita juga punya strategi, nah baru ke lapangan bareng-bareng teman-teman gitu ya. Jadi persiapan ke lapangan juga jangan ujuk-ujuk ke lapangan tanpa ada persiapan apa-apa ya. Harus dipersiapkan apa yang akan saya lakukan gitu ya ketika mengumpulkan data-data itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya seperti Arifah ya. Bagus-bagus pertanyaannya ya. Jadi coba diinikan. Boleh mengulang lagi data-data dari PA yang lain ya, tapi
sebaiknya data-data umumnya saja, jangan data analisisnya gitu ya, karena nanti Anda dianggap plagiat. Mungkin ada lagi yang bertanya. Nah, minggu ini kelas studionya Pak Fajar dan Bu Upi ya? Banyak kan ya? Iya, benar Bu. Oke, nggak masalah. Jadi kan nggak diarahkan kan untuk membuat bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Ya itu harusnya ranah di seminar saja ya. Jadi kalian membuat uraian seperti yang saya contohkan, yang saya berikan PPT-nya kemarin di WA Group. Sudah lihat ya PPT itu ya? Halo? Sudah Bu. Dibuka? Sudah dibuka nggak? Nah, sudah buka. Yang lain udah nggak? Sudah Bu. Nah, oke. Itu padahal dari studio 4 loh. Studio 4. Mungkin itu teman kalian kan kenal ya sama Yude ya. Itu dari studio 4 gitu ya. Dan untuk studio 5 dan TA kan harus bisa membuat lebih bagus lagi gitu ya, kedalaman analisisnya dan data-datanya harus lebih lengkap lagi gitu ya. Intinya melakukan survei dan analisis itu intinya kan bisa mengidentifikasi permasalahan dan potensi pada kasus dan studi banding, 2 studi banding yang disuruh untuk kalian cari gitu ya. Jadi itu intinya. Nah, itu bisa dicontoh urutan bagaimana ini ya mengurutkan data-data. Serta jangan lupa juga mencari tren desain untuk kasus kalian masing-masing ya. Nah, kasus kalian masing-masing kan pasti ada tren desainnya. Nah, itu jangan lupa juga supaya nanti kan dari sekarang itu sudah ada ide atau gagasan mengenai desain kalian itu akan seperti apa. Ya. Paham ya? Nah, oke. Itu aja tinggal ditiru. Di studio uraikan pada PPT saja, jangan lewat tulisan Word itu cukup di seminar gitu. Jadi jangan overlapping gitu ya. Karena di kelas lain mereka membuat bab 1, bab 2 di Word dan sebetulnya saya bingungnya. Jadi kan di seminar kita ngapain gitu, survei aja. Ayo sih. Kalau menjelaskan studio saya juga oke karena saya juga dari studio 5. Ada lagi yang mau bertanya? On cam semua dong, ini pada tidur atau baru bangun tidur atau gimana? Habis acara Halloween capek ya? Kan kemarin ada acara Halloween katanya iya. Pakai baju monster gitu ya. Sebentar. Nah, teman-teman, ayo perhatikan, ayo. Atau enggak, minggu depan kita onset aja deh. Onset tapi ketemunya jam 8 gitu ya. Di Tokong ya. Nanti saya minta kelasnya sama Rodi. Karena kalau kayak gini semuanya nggak aktif. Sebentar dulu saya mau. Nah, kalian minggu ini ya karena sudah hampir pertengahan semester, saya minta kalian untuk bisa menuliskan bab 1 ya. Kan kemarin kan saya minta kalian untuk menuliskan latar belakang ya. Nah, ini kira-kira latar belakangnya udah dapat belum untuk kasus masing-masing gitu ya. Latar belakang harus dituliskan. Ini coba di screenshot dulu. Ayo yang lain. Screenshot coba. Nanti saya berikan keseluruhan filenya ya. Ini jadi panduan kalian untuk menulis bab 1, bab 2 dan bab 3. Sudah di screenshot? Nah, jadi minggu ini dan hasilnya minggu depan saya mau bab 1 itu sudah mulai dituliskan di Word ya. Nanti template-nya itu cukup ini aja Time New Roman ininya fontnya gitu ya seperti standar biasa lah, ukuran
ukuran tulisannya 12 gitu ya, spasinya 1,5 lah gitu ya, 1,5 gitu ya. Nah itu nanti saya tuliskan ya untuk template-nya ya. Kemudian nanti rata kanan, rata kiri, nah itu juga harus ada ya. Nah penulisan bab ini pastinya pada bab 1 ada bab pendahuluan, kemudian ada subbabnya lagi, ada latar belakang. Nah ini yang harus kan isi berdasarkan fenomena dan fakta pada kasus Anda. Ini masing-masing paragrafnya sudah saya sesuaikan, tinggal diikuti saja gitu ya. Kalau yang ada yang tidak paham, silakan bertanya lagi. Intinya fenomena dan fakta pada kasus Anda itu terkait dengan interior, ruang interiornya ya, jangan kemana-mana, jangan terlalu ke sosial, jangan terlalu ke budaya dan lain sebagainya ya. Kemudian membahas kasus Anda langsung ke kasus Anda, misalnya hotel adalah misalnya bisa dimulai dengan definisinya dulu, boleh gitu ya. Kemudian baru membahas fakta dan fenomenanya. Jadi jangan bahas kawasannya. Bandung adalah kota kreatif. Buat apa? Anda langsung bahas kasus Anda langsung ya. Kasus Anda apa? Langsung dibahas hotel, museum, rumah sakit dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya ikuti ini ya, panduan ini. Bisa dibacakan, semuanya bisa baca ya. Nah, kemudian subbab kedua, identifikasi masalah. Nah, ini identifikasi masalah yang terkait dengan kasus Anda apa saja ya permasalahannya untuk kasus project redesign maupun yang new design ya. Harus ada masalah karena kita studio TA based on problems gitu ya, perancangannya based on problems. Harus ada masalah-masalahnya. Nah, masalah itu nanti bisa dikelompokkan ya, dari permasalahan yang umum, khusus sampai ke hal yang teknis atau permasalahan pada kasus Anda yang redesign misalnya, ataupun pada permasalahan pada studi banding. Nah, itu bisa Anda jabarkan di situ, Anda bisa jelaskan supaya nanti dosen tidak bingung ini masalah pada mana. Jadi misalnya Anda kan new design, sertannya kosong, masalahnya apa dong? Banyak dosen yang seperti itu gitu ya. Dia menganggap kalau misalnya perancangan baru itu nggak ada masalah, padahal Anda bisa melihat permasalahannya pada fenomena kasus-kasus yang serupa gitu ya, studi banding itu gitu ya. Jadi permasalahan itu tipologi interior yang sudah terbangun itu tidak pada yang ada masalahnya. Nanti ketika Anda mengembangkan desain, Anda tidak akan mengulangi lagi permasalahan itu. Karena kita harus melihat permasalahan itu sebagai dasar kita atau titik berangkat kita untuk mengembangkan desain. Nah, sebenarnya bukan hanya permasalahan saja ya. Kita juga bisa melihat potensi-potensi itu sebagai awal kita mengembangkan desain. Ya. Jadi coba diuraikan dulu nanti. Saya baca loh ya kerjaan kalian nanti ya. Jadi identifikasi masalah silakan. Intinya kalau masalah kan bahasanya kalimatnya negatif ya. Jadi belum ditemukannya, tidak sesuainya dan sebagainya, pokoknya dengan kata-kata yang belum menunjukkan suatu hal yang maksimal gitu ya. Nah, silakan nanti diuraikan berdasarkan kasus Anda masing-masing. Ya. Kemudian setelah identifikasi masalah ada rumusan. Nah, ini ada rumusan. Rumusan ini nanti kita menyimpulkan dari identifikasi masalah tadi ya. Jadi ada beberapa masalah yang bisa dikelompokkan ya berdasarkan kategorinya, umum, khusus, teknis, atau berdasarkan lokasinya di kasus Anda ataupun pada studi banding, ataupun dikelompokkan berdasarkan elemen-elemen interiornya. Nah, itu nanti bisa dikelompokkan sehingga mengkerucut apa sih yang sebenarnya permasalahan sebenarnya ya. Nah, itu nanti kita rumuskan.
Jadi misalnya identifikasi permasalahan kalian tuh ada 10, nah di rumusan masalah kita kerucutkan lagi misalnya menjadi 5 poin seperti itu. Kemudian setelah rumusan masalah ya ada tujuan dan sasaran. Nah ini tujuan perancangan kan sudah saya jabarkan sebelumnya ya. Nah tujuan perancangan ini adalah gambaran hasil akhir desain Anda ya, harus bisa dinarasikan dalam kalimat ya. Langsung saja to the point. Tujuan itu biasanya kan punya tujuan hidup ya. Sebenarnya tujuan itu cukup satu saja ya. Nah itu yang nanti sasarannya baru seperti apa mencapai tujuan itu. Ini tujuannya ini ada juga contohnya. Nah ini bisa kalian tiru ya. Jadi tujuan itu kaitkan aja dengan pendekatannya, pendekatan desain yang seperti apa yang mau kalian kembangkan. Nah itu sebenarnya sudah bisa dibayangkan oleh yang membacanya ya. Ini misalnya merancang hotel resort bintang 5 dengan pendekatan lokalitas. Nah itu kan sudah kebayang, oh iya. Jadi nanti desain hotelnya itu akan seperti ini gitu ya, lokalnya si tempat di mana hotel itu berada, apakah nanti mengambil aspek budaya, mengambil aspek lingkungan dan lain sebagainya gitu. Nah jadi itu ini kan saja ya, jadi harus disebutkan. Jadi tujuan perancangan itu enggak, kalian menguraikan seperti apa hasil akhir dari desain Anda. Nah lanjut di subbab tujuan dan sasaran, ada sasaran perancangan. Nah sasaran ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan gitu ya, bagaimana kita mencapai tujuan tadi. Misalnya kita mau merancang hotel dengan pendekatan lokalitas. Nah bagaimana kita mencapai tujuan tadi gitu ya. Seperti orang bermain bola gitu ya, mau yang pemain ini mau menggolkan di gawang lawannya gitu ya. Bagaimana cara dia menggolkan, itu tujuannya kan untuk menggolkan bola ke gawang. Bagaimana tujuannya? Apakah dengan lari zigzag atau lari yang bagaimana? Nah itu kan tujuan, mencapai tujuannya macam-macam. Nah sama dalam kita merancang interior ini ya, untuk mencapai tujuan ketika kita merancang macam-macam. Itu dikaitkan semua dengan elemen pembentuk ruangnya ya. Jadi sasaran ini bukan orang-orangnya, tapi bagaimana cara kita mengolah elemen-elemen tersebut sehingga tujuan utama kita tercapai ya. Nanti kan bisa baca di sini misalnya dari elemen aktivitas, dari elemen sirkulasi dan tata letak ruangnya, bagaimana kita membentuk itu sehingga sesuai dengan tujuan akhir kita. Nah itu bisa kalian jabarkan ya. Jadi walaupun elemen-elemen dalam ruang itu ini ya, dia sebenarnya satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi dalam pembahasannya kita bisa menguraikan masing-masing ya. Nanti dalam konseptual kan juga bisa membuat konsep itu berdasarkan elemen ruang ya, dan nantinya akan membentuk satu entitas menyeluruh ya, menjadi suasana yang sering kita sebutkan itu. Suasana ruangnya seperti ini loh, homey, cozy. Nah itu elemen-elemen ruang apa yang membentuk homey dan cozy tadi. Nah itu diuraikan seperti apa elemen-elemen ini. Dan kalian biasakan ya, saya sudah banyak diskusi dengan sebagian dari kalian ya. Jadi kalau menyampaikan itu jangan yang umum-umum atau yang sifatnya abstrak, yang masih umum tentang suatu elemen interior gitu ya. Misalnya menjabarkan masalah itu masih umum sekali ya, kalian tidak menguraikannya secara spesifik atau detail gitu ya. Jadi biasakan menguraikan segala sesuatu itu secara detail dan spesifik gitu ya. Kita kan desainer bangunan ya, jadi sebenarnya segala sesuatunya itu sifatnya detail dan terukur ya.
tidak ada abstrak atau umum seperti orang seni rupa itu gitu. Kita beda sekali sebenarnya, walaupun di FIK itu kita satu fakultas dengan teman-teman seni rupa ya, tapi kita bahasnya logik, detail dan terukur ya. Berbeda dengan teman-teman seni rupa yang mungkin bahasanya abstrak, lebih banyak filosofinya dan segala macam. Kita boleh ngomong filosofi juga, tapi bisa jelas diturunkan ke dalam detail ruang yang seperti apa ya. Kita harus ngomong logik gitu ya, jadi detail terukur karena kita terkait dengan bangunan. Kalau kita salah menguraikannya ya pastinya karena terkait dengan bangunan yang akan menyebabkan ketidaknyamanan ya, ketidakamanan, ketidaksehatan dan ketidakmudahan bagi si manusia yang menggunakan ruang itu ya. Jadi bukan hanya nyaman secara visual, ingat itu ya, interior itu bukan hanya nyaman secara visual, tapi harus bisa aman, nyaman, sehat dan mudah ya. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya sampai batasan perancangan. Nah, ini Anda ketika merancang nanti dengan proyek Anda yang sangat luas dan kompleks gitu ya, di TA maupun di Studio 5, Anda bisa membatasi ya lingkup area mana yang Anda lebih pilih untuk dirancang. Nah, itu bisa dibatasi teman-teman ya. Nah, dibatasinya bagaimana caranya Bu? Ya bukan karena maunya gua membatasi, oh ini saya lebih prefer ke sini, saya lebih suka di sini. Tidak ya. Jadi dibatasi lewat identifikasi masalah sebenarnya ya yang Anda lakukan sebelumnya. Anda kan merancang berdasarkan permasalahan. Jadi yang banyak masalahnya dulu dong yang dirancang, logikanya seperti itu kan. Gitu. Jadi yang banyak masalah itu yang dirancang, apalagi untuk teman-teman yang mengambil kategori project redesign gitu ya. Nah, batasan masalah ini untuk yang new design bisa diwakili oleh ruang-ruang utama ya. Kan pada materi saya sudah dibahas kan ruang-ruang atau fungsi utama, pendukung dan tambahan. Nah, kita bisa mendahulukan fungsi-fungsi atau ruang-ruang utama itu dulu untuk desain. Ya. Nah, itu untuk yang kategori new design silahkan didahulukan untuk melengkapi perancangan Anda untuk kriteria luasan berapa untuk Studio 5 itu berapa tuh, 800 sampai dengan TA 1000 meter persegi gitu ya. Nah, batasan itu bukan hanya mencakup luasan saja, tapi juga batasan yang terkait dengan lokasi, batasan yang terkait dengan pengguna, ya nanti penggunanya siapa saja gitu ya, walaupun ini ruang publik, tapi pengguna yang intens yang menggunakan ruang Anda itu siapa saja, yang menggunakan desain Anda itu siapa saja, yang spesifik misalnya ya, misalnya anak-anak, orang tua, ataupun masyarakat secara umum boleh akses. Nah itu juga menjadi tidak terbatas, jadi silakan nanti dibatasi, di sini bisa diuraikan. Lalu manfaat. Nah, manfaat perancangan Anda atau TA ini harus juga ada manfaatnya ya. Manfaatnya terutama misalnya desainnya ini dipakai oleh masyarakat yang Anda kembangkan desainnya ya, masyarakat atau komunitas gitu ya. Kemudian manfaatnya lagi bagi pemerintah misalnya ya, manfaatnya lagi bagi bidang ilmuwan interior ya, kalau misalnya Anda menciptakan suatu inovasi atau kreativitas dalam desainnya yang bisa diikuti oleh orang lain atau menjadi panduan orang lain dalam mendesain kasus tertentu. Nah, itu manfaatnya sebenarnya banyak gitu ya, makanya kalian juga suatu saat TA kalian pasti akan dijadikan referensi untuk adik-adik kelas kalian ataupun dari kampus-kampus lain. Nah, makanya diusahakan ini
output kalian terakhir ya di kuliah sarjana gitu ya. Nah, usahakan membuatnya yang terbaik gitu ya, karena ini bisa jadi referensi bagi teman-teman di TELU maupun di luar TELU gitu ya. Nah, manfaatnya harus ada bagi bidang keilmuan. Nah, kalau misalnya manfaat desainnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat penggunanya, itu lebih baik lagi ya, desainnya bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu kasus yang bisa dibangun gitu ya. Nah, itu bahkan lebih baik lagi ya. Nah, metode perancangan sub bab selanjutnya ya. Nah, metode perancangan ini juga penting ya. Jadi metode atau cara kita merancang itu dijabarkan, diuraikan berdasarkan cara kalian masing-masing ya, cara kalian memperoleh data, kemudian data-data apa saja yang diperoleh itu dijabarkan, diuraikan. Jadi metode setiap orang itu pasti akan unik atau berbeda. Jadi sebenarnya tidak gampang untuk di copy paste ya. Mungkin kan pernah lihat metode perancangan pada buku TA cutting kalian ya, dan kalian mau copy paste itu sebenarnya itu umum sekali. Jadi harus buat spesifik berdasarkan cara Anda ya. Kalau termasuk kesulitannya bisa Anda uraikan juga gitu ya, apa yang menjadi kesulitan dan hambatan serta potensinya. Tapi ini uraikan dulu tahapan-tahapannya gitu ya, bagaimana cara Anda merancang. Jadi cara merancang itu bukan ketika dimulai ketika Anda layout saja, ketika Anda merancang benar-benar ini ya, memulainya dari layouting dan segala macam. Tapi ketika Anda ditugaskan untuk merancang proyek itu, dari awal Anda memahaminya, mencari literaturnya, melakukan survei lapangannya, ya, melakukan analisis datanya dan segala macam, itu sebenarnya metode itu sudah mulai. Cara-cara Anda melakukan untuk memahami proyek Anda itu sudah ini ya, sudah bisa diuraikan menjadi bagian dari metode perancangan gitu ya. Jadi bukan hanya ketika Anda merancang Anda menguraikan itu. Nah, merancang pun nanti ketika sudah masuk tahap implementasi desain itu juga ada metodenya sendiri. Bagaimana Anda mendesainnya? Ya, apakah langsung ke AutoCAD atau Anda sketsa dulu gitu ya, baru misalnya sudah sketsa dua alternatifnya sudah oke, baru nanti menjadi satu alternatif, lalu satu alternatif ini baru diterjemahkan ke dalam ini program komputer ya. Baru nanti di situ Anda otak-atik, nah selanjutnya apa, gambar kerja apa yang dikembangkan. Nah, itu cara-cara yang biasa Anda lakukan. Nah, itu nanti silakan diskusikan dengan dosen kelas ya. Itu detail-detail yang sebenarnya setiap orang akan berbeda-beda gitu ya. Nanti akan saya uraikan ya. Nah, kemudian di subbab 18 itu ada kerangka pikir ya. Kerangka pikir ini adalah alur pikir mengenai TA Anda ini ya. Jadi dimulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan ya. Kemudian dari tujuan ini baru berangkat seperti apa proses desain selanjutnya ya. Jadi dari tujuan ini sebenarnya metode perancangan itu yang Anda uraikan dari awal pemahaman desain sampai dengan akhir desain itu keluar. Gitu teman-teman ya. Nah, ini penjabarannya secara diagram kerangka pikir itu. Dan kalau misalnya ada uraian penjelasannya, cukup pointer saja misalnya. Ya, jangan terlalu banyak tulisan seperti paragraf, jangan gitu ya. Ini diagramnya itu nanti uraiannya bisa dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan gitu, silakan gitu ya dalam laporannya. Intinya bagaimana Anda menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, permasalahan dan tujuan, serta terakhir adalah metode desain dari awal pemahaman desain sampai dengan akhir desain itu dikeluarkan.
gitu ya teman-teman ya. Jadi alurnya tuh pasti linear gitu ya. Tapi dalam pola linear itu Anda bisa menarik garis lagi atau tanda panah yang menguraikan segala sesuatunya lebih detail lagi ya. Biasa ya buat apa sih dulu kalian mind mapping, tapi mind mapping kan dia nggak punya ini ya, nggak punya alur ya dari awal sampai akhir ya. Mind mapping itu bisa misalnya dari tengah ke mana-mana gitu ya, sifatnya sprint atau ini ya. Nah ini kerangka pikir tuh dari awal sampai akhirnya harus jelas ya seperti apa gitu ya. Jadi buat dalam diagram saja, dan kerangka pikir setiap orang itu bisa beda-beda, jadi nggak gampang di copy paste juga teman-teman ya. Oke, lalu terakhir adalah subbab pembaban. Ini pembaban ini menjelaskan setiap bab Anda nanti ya, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nah ini standar saja, ini bisa diikuti. Untuk yang lainnya ya nanti saya berikan contoh. Nah ini untuk bab 1 bisa mulai dituliskan ya, bab 1 ini ya. Coba di screenshot sama yang ini. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Ibu mau bertanya, Bu. Ya, apa? Berarti untuk penulisan bab 1 ini untuk 1 minggu ke depan ya, Bu? Iya, coba dituliskan aja. Karena kan kalian sudah masuk ini minggu ke-6, minggu depan minggu ke-7, data-data itu kan sudah diperoleh sebagian ya. Dan kalian sudah tahu fenomenanya, kan sudah tahu apa yang menjadi fakta kasus kalian, kan sudah tahu apa yang menjadi permasalahannya, ya. Dan mungkin sudah belajar juga mengenai metode desain pada studio masing-masing. Nah itu coba diuraikan ya. Dalam bentuk draft aja dulu, bukan final ya. Nanti masih terus bisa diupdate galuh ya tulisan itu. Gazi, kamu kok baru muncul Gazi? Mental-mental Bu, HP saya Bu. Oh, alah. Jadi survei lagi, mau kemana? Ayo yang lain gimana? Kantor kan udah kemarin. Nah iya, makanya yang lain gimana nih, nggak ada suaranya ya. Ayo diskusikan dulu deh kalian ya, nanti saya tinggal ngikut aja ya. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah hektik kelas-kelasnya ya, tapi tetap untuk studio kan kalian masih mengumpulkan data seperti yang penjelasan di WA grup saya kemarin ya. Sampai batasnya mungkin di minggu ke-8 gitu kan, atau kalian sudah ada schedule sendiri di studio masing-masing ya. Nah itu disesuaikan aja sampai kapan kira-kira batas pengumpulan data dan analisis itu gitu ya. Selanjutnya ke tahap yang lain, ke tahap pendekatan desainnya, ke tahap programmingnya, sampai dengan kan ngotak-ngatik layout gitu ya. Ngotak-ngatik layout mungkin butuh berapa 4 mingguan lah ya sampai dengan sempurna ya, 4 mingguan sampai dengan akhir semester ini. Nah itu walaupun misalnya sudah ada jadwal dari studio 5 masing-masing, kalian harus buat jadwal sendiri ya supaya bisa mendisiplinkan kalian ya, terutama untuk studio 5 ini ya. Nanti di seminar akan membantukan untuk menuliskan data-data yang sudah kalian peroleh gitu ya. Tapi kalau misalnya bahas seminar kalian nggak lulus studio 5 kan nggak lucu juga ya. Makanya diusahakan studio 5-nya juga terbaik ya, supaya nanti kelanjutannya di TA itu lebih baik lagi. Oke. Ini pada tidur semua, pada on cam semua, pada off cam semua. Ayo dong on cam lagi. Halo, halo. Halo. Halo Bandung. Halo. Ayo. Gazi, minggu depan kita onsite aja ya. Boleh Ibu.
Tapi mulainya jam berapa? Mulai jam berapa? Bisa bangun jam berapa? Habis subuh, Bu, Mulainya jam bangun mabuk. 9. Terus abis itu tidur lagi ya. Kalau mau kelas onsite mau mulai jam berapa? Ayo. Supaya ini enak gitu ya, ketemu. Misalnya setelah onsite kita jalan kemana gitu ya. Ayo, kan kata Gazi di sekitar kampus aja bisa banyak yang disurvei ya Gazi ya. Betul, Ibu. Nah itu ya. Ayo sambil diskusi kan lebih enak ya. Kan bisa sambil bawa, ya pastinya harus bawa catatan ya, laptop sambil PPT-nya dan laporannya diperbaharui terus ya, seperti itu. Oke ya, setuju yang lain ya atau bagaimana lah, kalian diskusi dulu deh, kan udah gede-gede semuanya ya, maunya apa nanti saya ngikut minggu depan ya. Apalagi yang belum pernah ketemu saya di kelas ini, ayo siapa ya nggak mau ketemu saya, ya sudah, nyesal kata Gazi ketemu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi minggu depan pelan-pelan si bab satunya dibuat ya. Pertama fenomena, masih ada kan bertanya, Bu, fenomena itu apa sih? Jenis binatang apa gitu ya? Bagaimana saya mengungkapkannya untuk kasus saya? Ya, gak usah bingung-bingung, fenomena itu apa, peristiwa-peristiwa sebenarnya yang kalian lihat di sekitar Anda gitu, itu fenomena ya. Nah, tapi kaitkan dengan interior, dengan kasus Anda ya. Yang sudah ketemu saya tuh sudah paham ya. Oke. Nah, ada lagi nggak yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit aja ya. Kita sebenarnya masih banyak waktunya ya. Saya mau menjelaskan tentang metode desain ya. Metode perancangan yang saya bilang tadi ya, cara merancang, metode perancangan. Nah, ini yang harus kalian uraikan di laporan juga di bab 1, tahapan-tahapannya seperti apa. Dan kalian harus juga pahami ketika kalian ini gitu ya, melalui studio 5 dan TA nanti ya. Oke ya. Jadi metode perancangan itu sebenarnya dari awal kalian memperoleh proyek sampai desain itu keluar ya. Di dalam metode besarnya itu, di dalamnya itu ada metode-metode kecil, misalnya metode kumpulan data, metode survei gitu ya, metode menganalisis, metode membuat programming ya, metode membuat konsep dan tema, metode desain implementasinya itu sendiri dan sebagainya gitu ya. Jadi metode atau cara itu banyak dan masing-masing orang pastinya berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini oke, di definisi lah ya. Ini bla 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 ya, definisi proses perancangan adalah serangkaian tindakan ya untuk mentransformasikan input menjadi output. Nah, input ini kan termasuk data-data yang kita inputkan ya, data-data yang kita peroleh gitu ya di lapangan, literatur, data-data informasi wawancara dan lain sebagainya ya. Nah, outputnya yaitu rancangannya ya, dan harus sesuai dengan kriteria perancangan. Nah, poin kedua definisinya adalah aktivitas pemecahan masalah atau sebuah aktivitas kreatif yang menuntun ke suatu arah yang baru dan berguna yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini kan jadi based on problems ya, aktivitas pemecahan masalah. Jadi kita sebenarnya terlebih dahulu harus mengidentifikasi masalah dulu kan, baru kita bisa memecahkan masalah tersebut gitu ya, menuju suatu aktivitas kreatif
yang menuntun ke arah desain yang baru. Maksudnya kan harus bisa menghasilkan desain yang ada kebaruannya, ada inovasinya yang berbeda dari pola-pola desain yang kita temukan sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga ada poin yang ketiga, rangkaian tindakan dan pengalaman dari suatu aktivitas yang kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Nah, intinya pada desain studio 5 kalian ya, teman-teman ya, ini di saya bold ya. Ingat, kalian menciptakan suatu hal yang baru dan bermanfaat. Jadi nggak ada lagi misalnya copy paste ataupun apalah ya, copy dari Pinterest lalu dipindahkan. Tidak ada seperti itu ya. Bagaimana sih cara menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat itu? Bermanfaat juga tadi manfaatnya bisa diuraikan dalam proposal kita juga ya, manfaat bagi komunitas, manfaat bagi masyarakat luas, manfaat bagi keilmuan interior, banyak gitu ya, manfaat bagi kalian sendiri dan lain sebagainya. Nah, inilah proses atau perancangan itu manfaatnya banyak ya. Nah, metode perancangan itu ya di dalamnya itu ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Nah, oke. Nah, dalam metode perancangan itu ya, yang saya bilang ada proses perancangan. Biasanya prosesnya itu diuraikan secara runut dan sistematis, ya. Nah, pola umumnya seperti ini, yang seperti ada pada diagram ini, ya. Ada data, input data, ya. Sama outputnya, ya, data kemudian dianalisis, ya, kemudian ada proses desainnya dan segala macam ya, ada kriteria untuk desainnya, kemudian menjadi suatu desain yang memang kita inginkan, gitu ya. Nah ini kan runut ya, tahapannya runut jelas dan secara linear juga ya, walaupun ada misalnya pengaruh atau intervensi dari beberapa hal gitu ya, apakah itu kriterianya dan lain sebagainya. Nah, dari analisis ini nanti keluar kriteria desain ya, menjadi alternatif desain tertentu ya, seperti itu. Ini sebenarnya diagram umumnya dari diagram yang panjang ya. Nah, dari hasil desain ini kita bisa melakukan umpan balik ya, umpan balik ke tahapan sebelumnya gitu ya. Misalnya kita merasa data kita masih kurang atau analisis kita masih belum mendalam ya, ataupun pendekatan desain kita masih belum dikembangkan dengan baik dan sebagainya. Nah, kita bisa melakukan umpan balik atau feedback namanya ya pada tahapan-tahapan tertentu. Makanya tahapan secara umumnya itu bersifat linear, sehingga ketika kita melakukan kegiatan umpan balik itu jelas kita feedbacknya pada tahapan mana nih gitu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya proses perancangan yang kalian lakukan tuh panjang gitu ya, dari pemahaman proyek awal, dari pengumpulan ya, itu dari pengumpulan data-datanya sampai dengan desain itu dikeluarkan. Nah, ini secara teorinya ya. Nah, ini yang diagram yang saya ini ribet banget ya, tapi harus Anda pahami ya. Jadi seperti ini tuh sebenarnya tanda panah yang merah ini adalah proses desainnya ya. Diagramnya ya, yang tidak terputus dari awal sampai akhir ketika Anda mengenal proyek Anda, memahami proyek Anda. Nah, ini tanda panahnya nggak terputus kan. Nah, ini slide-slide yang tersambung yang sampai dengan akhir implementasi desain gitu ya. Ini sengaja saya potong-potong karena nggak muat gitu ya. Jadi untuk menjelaskan seperti inilah proses desain yang akan Anda alami, dan di dalamnya ada metode-metodenya, metode atau cara mendesainnya
seperti apa. Ya, dari awal kita mengenal project atau mengusulkan project gitu ya. Kita mengusulkan project gitu ya, project apa yang kita usulkan, kasus-kasus project ini public space gitu ya. Apa saja yang kita usulkan gitu. Kemudian kita juga harus ada apa nih? Kita harus tahu juga proyek kita itu masuk ke kategori mana. Nah ini ya, sorry. Yang di bulatan merah ini ya teman-teman ya, kategorinya apa? Kategori redesign atau new design. Nah kita harus tahu ya. Nah sampai sekarang masih ada teman-teman yang tidak tahu apakah saya redesign atau new design ya. Misalnya saya udah ada bangunannya Bu, kemudian tapi interiornya belum ada aktivitas manusianya, apakah itu masuk redesign atau new design? Nah itu masih bingung di situ. Ataupun bangunan itu baru Bu, tapi masih setahun berjalannya, apakah itu redesign dan new design? Nah intinya new design itu bisa jadi belum direncanakan atau masih sudah direncanakan, masih di atas kertas gitu ya, dan belum dibangun, itu bisa masuk kategori new design ya. New design juga misalnya bangunannya sudah terbangun tapi belum ada interiornya, belum juga diintervensi oleh manusia. Nah itu juga masuk kategori new design. Intinya new design itu belum diintervensi oleh kebutuhan dan keinginan manusia yang macam-macam itu gitu ya. Nah, redesign pastinya sudah dipenuhi oleh segala macam aktivitas manusia dan permasalahannya. Dan kenapa membutuhkan redesign? Pastinya karena itu tadi, karena permasalahan manusianya yang berkembang, yang dia tidak puas dengan kondisi yang sekarang gitu ya, yang kebutuhannya juga belum terpenuhi misalnya ya, keinginannya juga belum terpenuhi dan lain sebagainya. Nah itu harus bisa dibedakan ya, harus dipahami kategori redesign dan new design. Oke, nah itu dari usulan projectnya. Kemudian dari usulan project itu kita juga harus ada ini ya, reference, harus ada data-data mengenai project kita ya, data yang terkait dengan bangunannya, gambar kerjanya, set plan-nya, dan lain sebagainya ya. Nah kemudian kita juga harus mencari referensi proyek sejenis atau studi bandingnya gitu ya. Nah proyek kita itu dan studi banding itu harus dilihat dari aspek-aspek ini ya, aspek interiornya ya, yang terkait dengan pelingkup ruang dan isi ruangnya gitu ya, yang di sini. Kemudian aspek tren desainnya, nah ini juga yang penting teman-teman ya. Jadi tren desain ini menjadi acuan kalian ketika harus menemukan ide atau gagasan nanti ya untuk pengembangan desainnya kira-kira akan seperti apa. Nah dari awal sudah ada ide atau gagasan itu malah lebih baik ya, nanti lebih disempurnakan dan terimplementasikan dengan baik pada desain Anda gitu ya. Nah ini harus ada tren desain yang kalian lihat sekarang pada saat ini, dan kedepannya itu tren desain seperti apa sih gitu ya. Nah ini harus ada untuk masing-masing kasus. Kemudian untuk project dan studi banding itu juga harus diketahui siapa target marketnya atau usernya gitu ya. Jadi harus tahu siapa saja penggunanya, pemakainya gitu ya. Siapa saja, apakah spesifik atau memang dapat diakses oleh orang secara umum. Nah ini kan akan berpengaruh terhadap desainnya nanti gitu ya. Kemudian harus tahu juga mengenai prinsip-prinsip desain ya, yang waktu itu saya berikan buku Dekaching dan lain sebagainya, itu coba dipahami lagi ya, buku-buku tentang prinsip desain yang lain ya, apa misalnya ya, itu harus kalian pahami supaya nanti membantu kalian dalam proses desain itu sendiri ya. Nah untuk project dan studi banding itu ya, kalian juga harus menelaah atau mengkaji apa sih yang menjadi
fenomena dan isunya gitu ya. Fenomena itu apa sih? Hal-hal yang sering yang kita lihat ya, hal-hal yang kita lihat ya, yang terkait dengan bisa jadi permasalahannya, potensinya gitu ya, sehingga menimbulkan pertanyaan. Nah ini ya, fenomena dan isu. Nah isu ini menjadi suatu yang signifikan untuk dibahas. Jadi dari sekian banyak fenomena ada isunya gitu ya. Isu ini yang paling penting dari fenomena tadi. Jadi bukan isu itu bukan gosip ya, isunya Bu Uli itu ini ya, orangnya suka apa gitu ya. Misalnya isunya Bu Uli itu cerewet gitu ya, suka marah-marah. Nah itu kan itu gosip ya, gibah ya. Ini maksudnya isunya dikaitkan dengan fenomena interior atau kasus Anda. Ya, mana yang paling signifikan gitu ya dari fenomena yang banyak tadi yang terkait dengan isu interiornya. Nah, baru dari situ, dari fenomena dan isu itu kalian bisa mengidentifikasi masalah ya. Mengidentifikasi, kalian lihat aja ini ya, tanda panah merah ini jalurnya ya, alur ataupun proses rancangannya ya. Jadi dari fenomena dan isu tadi Anda bisa mengidentifikasi permasalahannya, terutama masalahnya ya, dan potensi juga apa saja sih masalah pada kasus saya, pada setiap studi banding yang saya survei dan lain sebagainya, apa saja permasalahannya. Ya mungkin permasalahan awal dulu ya. Nah permasalahan itu nanti bisa dikategorikan. Nah itu kan itu yang nanti akan bisa menimbulkan pertanyaan ya, bagaimana layoutnya, bagaimana sirkulasinya gitu ya. Bahkan dari fenomena dan isu ini sebenarnya ya bisa kita munculkan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, yang terkait dengan elemen-elemen interior ya. Nah, kemudian identifikasi masalah ini dirumuskan, masalahnya diperkerucut lagi menjadi masalah-masalah yang terkategorikan tadi ya dengan jelas. Baru dari situ kita bisa menetapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran desain kita. Nah, seperti saya bilang tadi kan, tujuan desain itu menggambarkan hasil akhir dari desain Anda ya. Dan sasarannya adalah bagaimana mencapai tujuan tadi gitu ya. Tujuan tadi dicapai dan seperti apa supaya bisa mencapai tujuan akhir gitu ya. Itu sudah saya jelaskan ya. Nah selanjutnya, ini prosesnya teman-teman. Nah selanjutnya kita awali dengan literatur dulu ya. Jadi saya biasakan, mungkin ada orang-orang yang saya ke lapangan dulu baru lihat literatur. Nah coba biasakan baca dulu literatur. Kan makanya saya bilang mungkin dari dulu Anda tidak terbiasa untuk membaca buku, sekarang mulai baca buku yang banyak gitu ya. Baca buku yang banyak ya mengenai interior lah gitu ya. Baca buku yang banyak, terutama tentang kasus Anda. Ya, buku itu mungkin buku sifatnya kontekstual dan tahunnya mungkin ada buku-buku terbaru ya. Tapi ada juga buku-buku yang lama tapi masih bisa kita gunakan prinsip desainnya gitu, seperti buku The Catching yang saya berikan. Dan yang lebih jelas mungkin selain buku kan bisa juga lihat jurnal ya, artikel, kemudian bisa juga lihat pembahasan pada internet ya, dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya. Nah coba itu dibaca semuanya terkait dengan kasus Anda dan tren desain yang melingkupi kasus Anda gitu ya. Nah ini penting, studi literatur dulu sebelum ke lapangan juga ya, seperti saya bilang ya, sebelum kita mendalami lagi survei lapangan mengenai studi banding Anda ya. Nah itu kalian baca dulu ya misalnya yang terkait dengan webnya, bagaimana kondisinya.
dan merencanakan strategi ketika Anda ke lapangan nanti gitu ya. Ini awali dengan literatur dulu ketika Anda memulai sesuatunya, dan nanti ini bisa dikategorikan ya, dikelompokkan ya, mana yang terkait dengan literatur untuk prinsip desain, untuk trend desain, untuk standar, untuk kajian fenomena dan lain sebagainya. Nah itu dianalisis semuanya ya. Kelompokan itu sebenarnya adalah cara Anda untuk menganalisis juga ya. Jadi semua data-data itu dipilah berdasarkan nanti kebutuhannya ketika Anda menyandingkan data-data literatur ini dengan data lapangan Anda, gitu ya. Oke. Nah ini coba buku-buku nanti bisa kalian analisis dan bisa kita sandingkan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah setelah kita survei literatur gitu ya, baru kita ke lapangan gitu ya, survei lapangan. Nah survei lapangan itu, nah yang seperti ini bulatan merah ini, kita lihat dulu ya bulatan merah yang di bagian atas kiri ya. Yang disurvei itu apa sih Bu? Nah ini yang disurvei itu kasus Anda sendiri ya, kasus yang Anda desain pada kategori project redesign maupun new design, serta 2 studi banding gitu ya. Itu dulu deh, nanti studi preseden nanti kebutuhannya untuk pendekatan desainnya. Tapi yang difokuskan itu dulu ya, kasus yang Anda akan desain, dan dua studi pembandingnya gitu ya, dan masing-masing harus dianalisis dengan baik. Nah ini ada penjelasannya. Nah apa yang kita lakukan pada survei lapangan itu? Ya kita melakukan pengamatan atau observasi. Ya kita datang dulu. Makanya sebenarnya survei lapangan yang dianjurkan itu ya minimal untuk setiap kasus Anda beserta 2 pembandingnya itu masing-masing minimal 5 kali harus Anda jalani ya. Jadi itu nanti dibagi-bagi waktunya, pada waktu weekend, pada waktu weekday gitu ya, hari-hari kerja. Kemudian selain weekend dan weekday kan juga pembagian waktunya bisa dibagi berdasarkan waktu operasionalnya ya, dari pagi, siang, dan malam. Nah itu kalian lihat masing-masing. Jadi kan minimal harus 5 kali Anda mendatangi kasus Anda itu. Ya, jadi bukan hanya sekali datang foto-foto selfie, lalu laporannya dikasih ke dosen foto-foto gak ada penjelasan lagi, kan itu parah sekali. Nah, intinya kalian harus 5 kali untuk masing-masing kasus. Ya. Itu yang diharapkan nanti sampai TA lah gitu ya. Kalau studio 5 misalnya masih kurang, oke lah, masih bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau bisa masing-masing 5 kali yang didatangi ya survei lapangan ya. Nah, kalau yang misalnya studi bandingnya diperoleh dari literatur gitu ya, nah itu kalau bisa ya wajib ya kedalaman datanya harus sama dengan ketika Anda survei langsung gitu ya. Nah, apa saja yang diperhatikan pada survei lapangan ini kan? Kita harus mengamati nih, observasi. Apa dulu? Jangan langsung elemen-elemen interiornya ya, tapi aktivitas manusianya dulu, teman-teman ya, aktivitas manusianya dulu. Apa saja? Bagaimana mereka beraktivitas? Siapa saja manusianya atau penggunanya? Nah, itu nanti dikategorikan ya, ada pengunjung, ada pengelola, ada pelayan, atau apapun lah pada kasus ada. Itu dikategorikan bagaimana aktivitasnya, bagaimana dia menggunakan sirkulasinya, gitu ya. Seperti apa dampaknya pada isi ruang dan peralatan yang dipakai, seperti apa dampaknya pada bentuk ruang atau pelingkup ruangnya. Dari kegiatan manusia ini baru diturunkan kepada elemen-elemen ruang yang saya bilang tadi.
Nah, Anda ketika ke lapangan sudah membawa standarisasi yang Anda butuhkan atau preset desain yang sudah terkait dengan kasus Anda masing-masing. Gitu ya. Nah, itu diobservasi dulu. Lalu silakan diikuti dengan dokumentasi, apakah itu dalam bentuk perekaman video, foto, ya. Nanti disesuaikan ya kalau memang mau melakukan dokumentasi ruang 3D, ya semua pelingkup dan isi ruangnya harus jelas terlihat gitu ya. Video, misalnya foto, kemudian sketsa juga silakan gitu ya. Ada kan pinter-pinter sketsa semua ya, sketsa di tempat sambil mengamati orang. Nah, itu lebih baik lagi. Nah, semua studi banding, 2 studi banding itu sama kasus Anda itu sebenarnya harus ada harus ada gambaran desain ruangnya dari layout sampai dengan suasana ruangnya untuk masing-masing fungsi utama ya, fokusnya pada masing-masing fungsi utama saja dalam melakukan observasi ruangan ini ya, dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau bisa digambar ulang supaya kalian bisa menganalisisnya dengan baik dan nanti menempatkan foto-foto atau video yang Anda lakukan itu dengan baik, dengan sistematik gitu ya, sesuai dengan posisinya di dalam ruang itu. Nah, kalau bisa digambar ulang layoutnya ya, yang perspektifnya atau bagian-bagian dari elemen ruang yang Anda rasa unik ataupun bermasalah. Itulah survei ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya datang, lihat sebentar, foto-foto, lalu pulang, tidak gitu ya. Jadi harus mendalam. Kemudian selain observasi dan dokumentasi juga ada pengukuran. Kita kan terkait dengan ini ya, bangunan ya. Nah, pengukuran pasti akan terkait dengan ergonomi ya, ergonomi manusia, ergonomi ruangnya dan lain sebagainya ya. Karena kita terkait dengan bangunan ya. Dan itu pastinya yang saya bilang tadi ya, akan terkait dengan kenyamanan, kesehatan, keselamatan, keamanan yang menjadi standar syarat bangunan publik oleh Kementerian PU ya. Nah, Anda bisa ukur apa? Luasan, lebar sirkulasi ya, ketinggian ruang. Anda bisa ukur apa lagi? Mebel gitu ya, ukuran mebel, ukuran kursi. Apalagi yang bisa diukur teman-teman? Halo? Apalagi yang bisa diukur? Halo, masih menyimak nggak? Masih. Apalagi yang bisa diukur? Apalagi yang bisa diukur? Lighting bisa kan diukur, lighting, suara, ya. Itu bisa diukur semua. Makanya ketika survei, bawa semua alat surveinya. Saya bilang itu ya. Nanti akan spesifik, Anda nanti fokusnya pada apa, pada elemen apa. Seperti itu ya. Nah, terakhir adalah wawancara ya. Apa yang Anda lihat, amati dan dokumentasi tadi, Anda konfirmasi lagi ke penggunanya apakah memang seperti itu ya. Lalu kemudian Anda bisa bertanya lagi mengenai kebutuhan dan keinginan mereka seperti apa. Atau Anda bisa juga bertanya mengenai ruang-ruang yang Anda tidak bisa akses, yang seperti yang dikeluhkan teman-teman tadi ya. Misalnya saya nggak bisa akses Bu ruang-ruang tertentu gitu ya. Nah, itu Anda tanyakan, tapi sebelumnya Anda harus tahu seperti apa standarisasi ruang tersebut dari peletakannya, dari positioningnya dan lain sebagainya. Oke, nah baru nanti semua data ini ya, tapi nanti dipilah-pilah lagi ya, data observasi, dianalisis, dan disandingkan dengan standarisasi atau literatur yang Anda peroleh. Data observasi dan dokumentasi ya, ini disandingkan dengan literatur. Data pengukuran juga disandingkan dengan literatur.
Data wawancara juga disandingkan dengan misalnya tren desain atau preset desain saat ini gitu ya. Dan literatur dan standarisasi juga ya, data wawancara juga. Nanti jadi semua data itu dipilah-pilah. Jadi bukan digabungkan semua tapi dipilah-pilah dan disesuaikan dengan literaturnya. Ya, literatur tadi kan udah banyak ya dan bisa dipilah-pilah juga. Nah, itulah dianalisis. Hasil analisisnya adalah permasalahan dan potensi pada kasus-kasus yang Anda jalani masing-masing. Gitu ya, ini permasalahan dan potensi hasilnya. Gitu ya. Nah, analisisnya ya bisa semuanya ya, dari analisis bangunan, analisis semua elemen-elemen ruang pada interior yang Anda jalani. Gitu. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Nah, lanjut. Setelah itu program data. Nah, bisa ya, ini bisa setelah proses analisis tadi ya, kita peroleh apa yang menjadi permasalahan potensi, kita bisa sebenarnya lanjut ke tema konsep atau pendekatan ataupun program data dulu ya, karena programming ini kan terkait dengan bagaimana kita merencanakan kebutuhan ruang-ruang kita gitu ya. Apa saja yang menjadi aktivitas yang akan kita rencanakan, kebutuhan isi ruangnya, kebutuhan ruangnya, kebutuhan luasan ruangnya gitu ya, dan bagaimana nanti pola kedekatan ruangnya di dalam bubble diagram yang akan kita rencanakan, serta bagaimana organisasi ruang ya yang akan bisa kita rencanakan dalam zoning dan blocking yang sudah di-frame oleh benak Anda masing-masing gitu ya, oleh daftar kerja kalian masing-masing. Itu buat program ruangnya dulu ya. Nah, untuk menghitung ruang sampai sekarang masih belum bisa ini, masih banyak inilah ya untuk menghitung luasan. Nah, mungkin untuk setiap dosen ada metodenya sendiri. Nanti kalian bisa mengikuti metode itu. Oke. Nah, selanjutnya saya cepat aja ya. Selanjutnya setelah itu baru tahapan pendekatan ya. Boleh pendekatan dulu baru programming ya. Ataupun programming dulu baru pendekatan. Nah, pendekatan desain ini adalah ini ya, cara ini kan bisa baca ya, cara di sana menanggapi situasi desain yang atau situasi proyek atau kasus yang disajikan gitu ya, untuk menerjemahkan atau untuk mensolusikan masalah dan potensi desain yang sudah diidentifikasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya pendekatan desain itu bagian dari solusi dan pengembangan desain teman-teman ya. Jadi pendekatan desain ini nanti ada teori-teorinya ya. Dalam bahasa Inggrisnya namanya design approach ya. Jadi pendekatan desain itu nanti ada teori-teorinya, misalnya pendekatan desain budaya, pendekatan desain lokalitas, pendekatan desain misalnya dengan memakai cara-cara analogi, metafora, transformasi dan lain sebagainya. Nah, itu ada teori-teorinya yang bisa kalian nanti ini ya, yang kalian bisa cari nanti ya. Nah, dalam pendekatan desain ini ya, misalnya pendekatan desain budaya gitu ya. Nah, itu bisa kita turunkan ke dalam tema dan konsep yang lebih spesifik gitu ya, tema dan konsep yang lebih spesifik ya. Jadi misalnya pendekatan budaya ya, itu kan itu pendekatan itu lebih ke solusi umumnya ya, secara makronya gitu ya. Yang spesifiknya kita coba turunkan pada tema dan konsep implementasi. Nah, misalnya kita menerjemahkan pendekatan budaya itu misalnya dalam tema, misalnya ya, apakah nanti
budayanya bisa jadi budaya tradisional atau budaya modern gitu ya, kita terjemahkan ke dalam tema-tema tertentu gitu ya. Apakah temanya nanti terkait dengan filosofinya atau misalnya kegiatan ritualnya gitu ya, atau misalnya temanya terkait dengan elemen-elemen interiornya dan sebagainya ya. Nah, misalnya temanya itu boleh memakai istilah ya teman-teman ya, boleh. Misalnya temanya terkait dengan batik gitu ya. Temanya batik, pendekatannya budaya tadi. Nah, konsep implementasinya nggak usah pakai, tidak usah lagi memakai istilah gitu ya. Jadi konsep implementasinya lebih ke bagaimana semua elemen-elemen interior itu diimplementasikan berdasarkan pendekatan dan tema tadi. Ya, paham ya? Jadi si konsep implementasinya lebih mengarah ke elemen-elemennya gitu ya. Nah, tema ini nanti kan bisa ngembangin ya. Tema sebenarnya dalam desain bisa ada atau tidak, tapi ini pada kalian diajarkan harus ada temanya gitu ya. Tema ini bisa berasal dari konteks lokasi di mana proyek Anda berada, ataupun ini ya suatu gambaran umum tentang pendekatan yang kalian usung masing-masing gitu ya. Misalnya temanya tentang batik ya, dari turunan pendekatan budaya gitu. Temanya tentang sesuatu yang sifatnya misalnya pendekatan analogi tertentu misalnya ya. Nah, misalnya dari pendekatan analogi itu temanya misalnya terkait dengan analogi atau metafora, pendekatannya temanya bisa terkait dengan misalnya terbang atau apa ya, analogi atau metafora dari burung Bu, misalnya dari burung. Temanya terkait dengan terbang. Nah, bagaimana terbang ini kita terjemahkan dalam implementasi elemen-elemen dalam interior yang bisa menerjemahkan terbang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Sama dengan budaya juga tadi ya, misalnya pendekatan budaya dengan tema batik. Nah, bagaimana batik ini diterjemahkan pada elemen-elemen interior yang lebih spesifik seperti itu ya. Dari materi saya sebelumnya kan ada ya, elemen interior itu ada banyak ya, ada berapa poin gitu ya, sampai belasan. Dari elemen sirkulasinya, tata letak ruangnya, kayak elemen bentuk ruang ya, elemen bentuk mebel, elemen materialnya, elemen warna ya, penghawaan dan lain sebagainya. Nah, itu coba Anda terjemahkan dari tema dan pendekatan yang sudah kalian usung masing-masing. Jadi pada konsep nanti jangan lagi ada istilah gitu ya, tapi lebih bagaimana implementasinya pada elemen-elemen interior yang Anda sudah pahami pada pelingkup dan elemen-elemen pendukung ruangnya. Jadi jangan mahasiswa tingkat akhir masih belum bisa membedakan ya, itu tadi bagaimana, apa sih hubungan antara pendekatan desain, tema dan konsep gitu ya. Pendekatan desain itu sebenarnya itu adalah konsep besarnya, tapi kita jadikan pendekatan desain, lalu ada tema menjadi suatu yang memberikan keunikan dalam desain. Kemudian konsep ini kita lebih arahkan ke konsep implementasi elemen-elemen interiornya gitu ya, supaya kalian tahu bagaimana mengolah setiap elemen interior yang nantinya kita satukan menjadi satu kesatuan utuh yang kita lihat pada suasana ruang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini ya, misalnya ada konsep implementasi pada ergonomi ya, pola geraknya dan segala macam. Ini mungkin masuknya ke standarisasi ya. Nah, bisa jadi pola gerak ini misalnya dengan tadi misalnya saya bilang tema batik gitu ya, bisa mengikuti pola-pola batik tertentu ya, misalnya ya. Itu juga bisa dilakukan, tapi tetap nanti balik ke kebutuhan fungsionalnya ya dari suatu ruang tertentu ya, ruang-ruang utama pada kasus kalian.
Nah, konsep pencahayaan juga misalnya konsep implementasi pencahayaan misalnya pada pendekatan budaya atau pendekatan tertentu ya, itu nanti bisa dia menciptakan suasana yang berbeda gitu ya pada tema-tema dan pendekatan tertentu, apakah dia sifatnya pencahayaan ini fungsional ya sebagai pencahayaan general misalnya, dan kita bisa memainkan nanti pencahayaannya pada misalnya pencahayaan yang sifatnya ini ya dekorasi ya seperti itu ya. Nah itu bisa lebih diolah untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan pendekatan dan tema Anda. Nah penghawaan ini ya standar ya, kita butuh aspek-aspek eksternal untuk supaya interior kita tadi memenuhi kriteria yang disebutkan di awal ya, harus nyaman, aman, sehat, dan mudah. Nah ini masuk dalam kategori sehat ya. Penghawaan itu nanti kan harus melakukan analisis set plan lah ya pada sisi, walaupun misalnya pada gambar kerja kalian tuh sudah ada analisis arsitekturnya, nah itu dibawa saja ya untuk desain Anda supaya Anda tahu sisi-sisi mana saja yang bisa saya maksimalkan misalnya untuk pencahayaan dan penghawaan alaminya gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan juga, atau nanti penggabungan antara keduanya ya, yang buatan dan alami itu juga perlu dipikirkan. Jadi jangan sepenuhnya ya saya nggak peduli dengan eksternal saya gitu, yang penting saya buatan semua, nggak peduli listriknya berapa yang dihabiskan, aslinya berapa PK gitu ya, dan lain sebagainya. Titik cahayanya juga berapa budget, gue nggak peduli, yang penting desain saya bagus. Nah itu ini kan lagi ya, kan sebagai desainer interior ya, kita harus juga peduli terhadap lingkungan dan alam kita ya, harus bisa hemat energi semaksimal mungkin ya. Nah mungkin tuh bisa jadi pendekatan besar kalian ya, seperti pendekatan grand design gitu ya. Jadi bagaimana turunan temanya, bagaimana turunan konsep implementasinya, itu kan bisa lebih menarik lagi ya. Oke, baru ini pengembangan desainnya ya. Nah cara-caranya untuk mengembangkan gambar kerja ini juga ada metodenya masing-masing kan dari kalian ya. Apakah langsung saya kerjakan di AutoCAD atau SketchUp gitu ya, apakah saya misalnya sketsa dulu ataupun membuat dua alternatif desain baru nanti saya gabungkan menjadi suatu alternatif yang lebih baik gitu ya. Kemudian setelah layout saya kerjakan baru saya kembangkan di gambar kerja 3D, baru dari situ saya proyeksikan ke gambar kerja yang lainnya, ke tampak, ke potongan, lalu mendetailkan segala sesuatunya yang saya butuhkan untuk detail interior dan detail mebel. Nah dari detail-detail itu baru saya perlihatkan bagaimana konstruksi pemasangannya, karena itu bagian dari desain Anda ya. Jadi detail-detail itu jadi yang Anda detailkan, jadi jangan detail-detail yang sifatnya konstruksi biasa yang Anda bisa copy paste dari internet gitu ya. Misalnya detail mebel, detail apa sih, detail kusen gitu, detail tangga yang standar. Jadi nanti detail-detail itu yang harus custom juga ya, harus berasal dari kreativitas desain Anda. Kemudian lalu tampilannya terakhir ya, perspektif dan animasi. Oke, mungkin itu saja. Jadi kalian sekarang sudah paham ya proses desain itu dari awal sampai akhir ya, seperti apa standarnya, dan itu nanti silakan kalian spesifikkan proses desain ya dengan metodenya pada tahapan masing-masing sesuai dengan cara-cara Anda dalam desain, dan itu silakan pastinya akan diarahkan oleh dosen kelas studio nanti lebih spesifik ya.
Tapi yang perlu saya ingatkan, metode atau cara Anda mendesain pada masing-masing tahapan itu ya pasti akan berbeda-beda, unik, dan juga istilah-istilahnya pasti juga tidak sama. Nah, itu bisa dijabarkan lebih detail nanti pada laporan proposal seperti itu ya. Oke, udah hampir jam 10. Mungkin ada pertanyaan tadi untuk materi tadi. Baru bangun tidur semuanya. Ada pertanyaan kira-kira? Sudah berkurang lagi orang-orang ini. Jadi kamu ada screenshot ya? Saya aja. Pertanyaan, jadi nanti metode desain itu uraikan dulu ya secara spesifik di PPT studio Anda, baru nanti narasinya pelan-pelan kita uraikan dalam kalimat di proposal TA ya, di seminar ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke ya, sudah jelas? On cam dulu dong, ini mau di foto sama Gazi. Sudah jelas ya? Ini pada kemana Saya nih, pakai Gazi? HP Bu, saya pakai HP Bu yang pakai laptop dong, tolong dong screenshot yang pakai laptop. Oh ya. Ini anak buah kamu nggak on cam semua nih, Gazi, gimana nih? Kan tapi nggak on cam nyimak nggak sih? Tuh tidur. Ayo dong serius, ini mahasiswa TA semua kan, calon-calon TA semua kan. Ayolah, serius ya teman-teman ya, disimak ya. Nah kalau bisa ditanyakan gitu ya, kalau ada yang tidak jelas. Sudah on cam semua? Di screenshot, git screenshot git. Udah ya, saya juga udah kok, Gazi. Oke. Ini pada jalan menuju survei mungkin ya, Erza, Marina, siapa, Gazi juga ya, atau yang lain ya. Oke, saya doakan supaya lancar ya surveinya ya dan lain sebagainya ya. Dan ingat ini udah masuk minggu ke-6 ya. Minggu depan minggu ke-7 dan akhirnya kita akan sampai pada pertengahan semester. Nah, tinggal 2 bulan lagi loh kuliahnya pada semester ini ya. Nggak kerasa ya. Usahakan nanti liburan akhir tahunnya jangan terganggu ya sama studio ya Gazi ya. Kan mau jalan-jalan tuh katanya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kira-kira udah paham semua ya? Nah, minggu depan saya tunggu ya bab 1-nya ya. Saya tunggu bab 1-nya. Sembari saya nanti akan memberikan materi-materi yang lain lagi ya, sama diskusi lah kita juga. Oke, kalau misalnya ada survei lagi, mau ngajak saya, ayo. Ya. Oke, sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan lagi. Kita sudahi ya kelasnya ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Semua yang saya diskusikan tadi dibahas kembali ya dalam kelompok ini ya. Dan ini usahakan semuanya aktif dong, ngasih saran ya, dimasukan. Jadi jangan hanya Gazi saja ya. Oke? Oke, Bu. Gimana nih Gazi? Kamu tuh kurang galak kali. Gazi. Ya. Tolong ya, nanti mau gimana enaknya kelas ini supaya saya mengajarkan bukan hanya segelintir orang yang pintar-pintar ya. Saya harus mengajarkan semuanya gitu ya. Jadi saya harapkan semuanya materi saya, pemahaman yang ingin saya sampaikan itu nyampe juga ke kalian gitu, ke semua orang yang ada di kelas ini. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja yang pintar-pintar gitu, enggak. Semuanya pintar. Saya anggap semuanya pintar karena udah mahasiswa semua ya. Jadi semuanya harus juga
ini ya berprogres dengan baik. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Bu.